Bab 8. Nama yang harus dijaga, kembali ke momen saat Nadila dihina oleh tante dan sepupunya Raven. Swalayan itu cukup ramai pagi itu. Troli-troli berderit pelan. Suara mesin pendingin berdengung halus. Dan aroma roti panggang dari bagian bakery menyatu dengan wangi buah segar. Di salah satu lorong sayuran, Nadila Tanaya Darmawan berdiri dengan troli kecil di depannya. Tangannya sibuk memilih udang yang masih segar. Ia memeriksa satu persatu dengan teliti seperti yang biasa diajarkan ibunya dulu. Mata jernih, warna tidak pucat, dan tidak berbau amis. Hari ini ia ingin memasak makan malam yang lebih istimewa. Entah mengapa sejak pagi tadi hatinya terasa sedikit ringan. Mungkin karena Raven memakan masakan yang ia buat semalam. Raven juga bersedia duduk untuk sarapan. Bahkan mengantarnya ke swalayan ini, meski hanya sisa sedikit. Meski tanpa kata pujian, tetapi bagi Nadila, itu sudah cukup. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Di belakangnya terdengar suara langkah sepatu hak tinggi. Lalu suara tawa kecil yang jelas sengaja dikeraskan. "Keisha, kamu tahu tidak?" Suara seorang wanita terdengar sinis. Nadila mengenali suara itu. Cassandra, Tante Raven, calon tunangan Raven yang dulu itu baru saja lulus S2 dari Australia. Cantik, pintar, dan keluarganya juga terpandang. Suara sepatu berhenti tepat di belakang Nadila. Nadila mencoba tetap fokus pada udang di tangannya. Ia berpura-pura tidak mendengar. "Sayang sekali ya," lanjut Cassandra dengan nada penuh makna, yang akhirnya jadi istrinya malah seseorang yang bahkan tidak sebanding. Keisha terkekeh pelan. "Ya ampun tante, jangan begitu, nanti dia dengar." "Dengar pun tidak apa-apa," balas Cassandra santai. "Memangnya aku bicara bohong?" Nadila menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba mendorong troli untuk pergi. Tetapi Keisha dengan sengaja berdiri di depan jalurnya. "Oh, mau pergi kemana?" Keisha menatap isi troli Nadila dari atas sampai bawah. "Belanja sendiri." Cassandra pura-pura terkejut. "Kak Raven tidak menemani?" "Wah, kasihan sekali." Nadila menunduk. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin cepat pulang. "Tante, lihat deh." Keisha mengambil salah satu kemasan seafood dari troli Nadila. Dia beli yang diskon. Cassandra mengangkat alis. Istri keluarga Sebastian belanja barang diskon. Memalukan sekali. Beberapa orang mulai melirik. Bisikan kecil terdengar. Nadila bisa merasakan pipinya memanas. Namun ia tetap diam. Ia hanya menundukkan kepalanya semakin dalam. Di pintu masuk swalayan, Raven Sebastian baru saja turun dari mobil. Tangannya menggenggam dompet coklat milik Nadila. Ia baru menyadari, benda itu tertinggal di kursi penumpang setelah Nadila turun tadi. Raven mendesah pelan. Wanita itu benar-benar ceroboh. Ia melangkah masuk ke dalam swalayan. Langkahnya tenang. Aura dinginnya membuat beberapa orang langsung menyingkir dari jalannya. Matanya menyapu lorong-lorong rak, mencari satu sosok, dan kemudian ia melihatnya. Nadila berdiri di antara dua wanita yang sangat Raven kenal. Cassandra dan Keisha. Raven berhenti. Wajahnya langsung berubah dingin. Ia tidak mendengar awal percakapan mereka, namun kalimat terakhir yang ia dengar cukup jelas. "Istri keluarga Sebastian belanja barang diskon." Memalukan sekali. Raven menyipitkan mata, dan saat ia melihat Nadila menunduk, diam, tidak membelah diri, Raven merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Amarah. Namun bukan pada Nadila. Ia berjalan mendekat. Langkahnya panjang dan tenang. Namun aura dingin yang menyelimuti tubuhnya membuat orang-orang secara otomatis membuka jalan. Keisha masih tertawa kecil. "Kalau aku jadi Kak Raven sih, aku tidak akan berani membawa wanita seperti ini ke acara keluarga." Tiba-tiba sebuah tangan mengambil kemasan seafood dari tangannya. Keisha terdiam. Ia menoleh, dan wajahnya langsung pucat. "Kak Raven!" Seluruh tubuh Cassandra membeku. Raven berdiri di sana, tinggi, tegap, tatapan matanya setajam es. Ia meletakkan kembali kemasan seafood itu ke dalam troli Nadila dengan tenang. Lalu, ia berbicara. Suaranya rendah, namun cukup keras hingga orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar. "Siapa yang memberi kalian hak menyentuh barang milik istriku?" "Sunyi." Nadila membeku. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya membesar saat melihat Raven berdiri di sana. Raven tidak menatapnya. Matanya masih tertuju pada Cassandra dan Keisha. "Kak Raven, kami hanya bercanda," kata Keisha gugup. Raven tersenyum tipis.
namun senyum itu sama sekali tidak hangat. Lucu sekali, ia melangkah satu langkah lebih dekat. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Suasana swalayan mendadak tegang. Raven mengeluarkan dompet Nadila dari sakunya. Ia meletakkannya di dalam troli. Baru setelah itu ia berbicara lagi. Sepertinya kalian lupa sesuatu. Cassandra mencoba tersenyum. Apa maksudmu? Raven menatap mereka tajam. Wanita yang sedang kalian hina ini. Ia berhenti sejenak. Tangannya tiba-tiba meraih pergelangan tangan Nadila. Gerakan itu membuat Nadila terkejut. Raven menariknya berdiri di sampingnya. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih keras. Dia adalah istriku. Beberapa orang yang mendengar langsung terkejut. Bisikan mulai terdengar. Istri Raven Sebastian? Serius? Raven menatap Cassandra dan Keisha tanpa ekspresi. Menghina Nadila, sama saja dengan menghina aku. Keisha langsung pucat. Kak, Raven, kami tidak bermaksud. Jangan lakukan lagi. Ini peringatan terakhir dariku. Suara Raven memotongnya. Tenang, namun penuh ancaman. Ia menatap Cassandra. Tante Cassandra, untuk pertama kalinya nada suaranya terdengar sangat dingin. Ini peringatan pertama dan terakhirku. Jika aku melihat atau mendengar kalian mempermalukan istriku lagi. Ia berhenti. Tatapannya tajam seperti pisau. Jangan salahkan aku jika hubungan keluarga tidak lagi berarti apa-apa. Cassandra terdiam. Ia cemas karena perusahaan suaminya selama ini bergantung pada bantuan Raven. Wajahnya juga memerah karena malu. Semua orang di swalayan menonton mereka. Raven tidak menunggu jawaban. Ia mengambil troli Nadila, lalu dengan tenang berkata, "Ayo pulang." Nadila masih terlalu terkejut untuk berbicara. Ia hanya mengikuti Raven keluar swalayan. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil, tidak ada yang berbicara. Hingga akhirnya Raven menghentikan mobil di depan apartemen. Ia menoleh pada Nadila. "Kenapa kamu diam?" Nadila menunduk. "Aku tidak ingin membuat masalah." Raven menatapnya lama. Lalu ia berkata dengan suara datar, "Kalau kamu ingin pantas berdiri di sampingku sebagai istriku." Nadila menegang. "Jangan pernah diam saat seseorang menghinamu." Nadila terdiam. "Jangan menundukkan kepala seperti tadi." Raven menatap lurus ke depan. "Angkat kepalamu dan tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah istri Raven Sebastian." Nadila menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Jadi, Raven juga berpikir ia tidak pantas. Air mata hampir jatuh. Namun ia menahannya. "Maaf," bisiknya pelan. Raven tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu mobil dan keluar. Sementara Nadila duduk diam di kursinya. Hatinya terasa berat. Ia benar-benar berpikir Raven membelanya tadi karena harga diri keluarga, bukan karena dirinya. Di sisi lain, Raven berdiri di balkon apartemen malam itu. Angin malam menerpa wajahnya. Pikirannya kembali pada satu hal. Wajah Nadila yang menunduk di swalayan. Raven mengepalkan tangannya. Dia terlalu lemah. Gumamnya pelan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ingin membuat Nadila belajar melawan dunia. Bukan hanya menangis sendirian. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan jauh lebih berbahaya bagi hati mereka berdua. Bersambung.